kalau kamu mau punya pasangan ya harus dua-duanya, kamu dicintai dan kamu mencintai. Itu udah paling benar. Karena kalau kita punya pasangan tuh harus satu frekuensi, jangan cuman egois karena diri kita aja gitu menurut aku. Dan aku tuh kali gak pribadian, maksudnya iyalah gitulah. Kak, bagi tips dong supaya kita jadi pendengar yang baik dan pembicara yang baik. Ya saya doain umur nanti mampir kesini, amin. Gimana sih cara kita menjadi pendengar dan pembicara yang baik? Satu ya, kalau jadi pendengar yang baik menurut aku, kita mendengarkan orang, kita kelihatan untuk bisa menghargai orang itu ketika kita mendengarkan dengan baik. Gimana sih cara mendengarkan yang baik? Mendengarkan yang baik itu nggak hanya kita mendengarkan lewat telinga aja ya teman-teman, tapi ketika ada orang yang berbicara, alangkah lebih baiknya kamu melihat kalau kamu nggak bisa lihat mata dia, kamu lihat tengah hidungnya ini. Karena ya maksudnya kalau sama orang tua mungkin akan lebih baik nunduk ya, karena kita nggak sopan kalau kita ngadep ke sini. Kalau di Jawa sih katanya nanti kayak malah apa sih namanya, nggak sopan lah gitu ya. Tapi kalau misalnya sama seumuran, sama pacar kamu atau sama orang yang ya maksudnya dalam hal kerja, klien, kamu harus lihat wajahnya dia, harus kamu perhatiin gitu ya. Karena ada orang yang mungkin nggak suka dan tersinggung kalau kamu cuman ngelihat, kamu cuma dengerin tapi kamu sibuk main handphone. Itu salah satu bentuk yang bisa dibilang attitude-nya kurang. Kalian tuh nggak melihat yang ngomong. Nah itu menjadi pendengar yang baik. Tapi kalau jadi pembicara yang baik juga, kamu harus lebih apa ya, dalam berbicara tuh harus lebih hati-hati juga kali ya. Karena kan mulutmu itu harimaumu. Jadi sebelum kita berbicara, lebih baik kalau kita tuh bener-bener udah saya rekam kata-katanya. Wow, thank you. Nanti di-share ya kalau boleh. Aku seneng banget. Bil, aku pernah pacaran sama orang yang punya mantan 5 tahun. Maksudnya kamu pernah pacaran sama orang yang punya mantan 5 tahun, kok rasanya? Maksudnya 5 tahun lebih muda dari kamu atau punya dia hubungannya sama mantannya yang dulu 5 tahun? Topik skripsinya apa, Bil? Aku belum tahu sih. Kasih tahun depan soalnya. Tapi udah mau dipikirin sih saat-saat ini, dekat-dekat ini. Bil, gimana sih? Mungkin kayaknya gue bakal jadi ini aja deh, klinik cinta kali ya. Bil, gimana sih bedain pasangan yang benar-benar baik sama yang pura-pura baik? Menurut aku pasangan yang benar-benar baik itu yang mungkin dia benar-benar menghargai pasangannya ya. Dalam hal menghargai itu apa sih, Bil? Dalam hal menghargai itu kayak dia nggak mungkin berani ngapa-ngapain pasangannya. Ibaratnya nyakitin atau bahkan main tangan kasar gitu ya. Tapi kalau misalnya pasangan yang pura-pura baik itu ya mungkin aja ya, mungkin kita kan gak boleh seujun juga ya, kayak dia cuman baik di depan tapi ternyata kayak kadang-kadang di belakang. Aku juga nggak pernah sih nemuin yang kayak gini, cuman aku bingung kalau pura-pura baik ya mungkin dia kayak punya dua muka kali ya. Ya kayak sama aja sih kayak kita punya teman yang dianya mungkin punya dua karakter yang baik dan jahat gitu. Tapi dia gini, terlebih dari pasangan lo pura-pura baik atau nggak sama lo harus tetap menjadi orang yang baik, please.
kalau ada orang yang nggak baik sama kita, jangan kita balas dengan hal yang nggak baik juga, karena jatuhnya kayak lo dikasih racun, lo ngasih racun balik gitu. Jadi kayak sama aja lo nggak dapet apa ya, nggak bisa nyembuhin. Jadi kayak kalau emang kamu dapet racun, kamu kasih penawar racunnya, insya Allah akan berubah gitu. Jadinya hal yang tadinya menjadi keburukan malah menjadi kebaikan gitu loh, menurut aku sih. Langsung kita dulu apa nih pertanyaannya nih, apa kalau lebih suka segala sesuatu itu terplanning atau mengalir-ngalir aja ya. Halo Emai dan halo Mesir. Assalamualaikum. Nah ini bagus banget pertanyaannya. Bagus terplanning atau mengalir? Kalau aku pribadi, aku lebih suka sesuatu yang kita planningin. Karena menurut aku kita hidup itu pasti ada tujuannya. Nggak mungkin kita tuh kayak hidup ya udah lo cuman enjoy aja, jalan kayak kita jalan naik mobil atau kendaraan apapun, kita nggak ada tujuan, jatuhnya kayak buang-buang duit, jatuhnya kayak doing nothing. Jadi kamu tuh nggak bisa cuman ngalir aja, kayak let it flow. Ada sesuatu sometimes kita bisa membuat hidup kita jadi let it flow, tapi nggak semua serta-merta kita buat let it flow, kamu ngerti kan? Jadi emang harus ada terplanningnya. Kayak aku punya planning dalam pendidikan aku pengen ketika lulus S1 stepnya apa lagi. Jadi aku tuh mikirinnya nggak cuma saat ini, tapi 5 tahun ke depan, beberapa langkah ke depan. Kayak misalnya aku baru 1 langkah, kita tuh udah 5 langkah, udah 10 langkah gitu. Jadi udah mikirin ke depannya tuh gimana gitu loh. Jadi kita tuh mengejar sesuatu ada tujuannya. Jadi kita kayak pas ketika berhasil, kita merasa kayak jadi apa ya, punya appreciate sama diri sendiri aja gitu loh. Itu juga bentuk self love juga ya sebenarnya gitu. Jadi menurut aku kita harus ada planning. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu tuju dan apa yang harus kamu dapatkan, mana yang harus kamu kerjakan lebih dulu, mana yang tidak. Ketikan. Tapi kalau kita cuman ketika kamu cuman let it flow aja, yaudahlah gue ngalir aja lah, kuliah ya santai aja lah, ntar juga lulus dengan sendirinya. Oh enggak, kalau kamu mikir gitu, kebanyakan yang aku dapat pengalaman dari aku ya, ada teman-temanku yang mungkin beberapa kayak gitu, dan akhirnya dia terlalu santai, akhirnya dia jadi ketinggalan. Gak ambis tapi gak santai juga. Kalau aku tuh anaknya gak ambis tapi gak santai juga, jadi tengah-tengah aja gitu loh. Orang lari kita juga bisa ngimbangin, orang jalan kita juga bisa ngimbangin gitu loh. Jadi kita nggak yang kelabakan kayak aduh dia udah lari nih, gue masih ngerangkak gitu. Aduh dia udah jalan nih, gue masih ngerangkak gitu. Nggak gitu juga gitu loh. Jadi emang harus ada planningnya. Apa pertanyaannya? Aduh ini pertanyaannya susah juga ya. Tujuan besar apa yang ingin kamu capai? Kalau tujuan yang ingin aku capai, kalau aku pribadi pengennya bisa ngebahagiain papa mama ya. Ya semua anak juga berpikir sama deh kayak aku, pengennya ngebahagiain orang tuanya. Itu udah tujuan yang besar sih buat aku. Meskipun aku juga nggak tahu bahagianya papa mama aku tuh sampai mana gitu loh. Intinya selama mereka hidup, mereka tuh tujuan aku yang paling besar gitu loh. Karena nggak ada yang lebih berarti dari orang tua kita. Karena tanpa papa mama, ya orang tua kita nggak mungkin ada di dunia ini gitu kan. Dan kalau subhanallah, masya Allah, parah, kaget aku, kaget banget loh gue. Apa cuma gue? Apanya? Siapa yang lagi live, gila lo? Hai Bill.
takut memberikan harapan yang begitu besar, karena kan kita nggak, mungkin dia berpikir bahwa dia nggak tahu ya akan berjodoh sama kamu atau enggak. Dia takut akan menyakiti hati kedua orang tua kamu. Dan ibaratnya gini loh, kalau kita membawa pacar kita ke orang tua kita, pasti kan orang tua kita tuh mempunyai pikiran yang lebih nggak sih, kayak wah gila anak gue udah mau dilamar, anak gue ada yang sukain. Iya dong. Nah ketika itu terjadi, pasti kan orang tua berpikirnya bahwa dia akan nikahin kamu gitu loh. Nah ketika kamu putus kan mungkin aja orang tua kamu tuh bakal sedih gitu loh, bakal yang nanti malah sakit hati. Malah orang tua tuh sakit hatinya lebih dalam ketika kita yang sakit hati ya. Ketika anaknya sakit hati, orang tuanya biasanya lebih sakit hati gitu. Jadi mungkin faktornya ya mungkin dia belum siap juga untuk ketemu. Masalah faktor lain mungkin keuangan, mungkin dia juga belum siap untuk ditanya dengan orang tua kamu gitu. Maksudnya kan namanya juga orang tua kan kadang-kadang ada aja nanya nih, kapan nih kamu ngelamar anak tante gitu-gitu kan gitu. Kak, kalau mukanya dioperasi haram gak? Kalau menurut aku, yang aku tahu sih ya, kalau di agama aku sih sebenarnya menambahkan atau mengurangi apa yang udah di diri kita tuh nggak baik sih sebenarnya. Kayak misalnya aku udah mukanya begini nih, terus aku kayak mau operasi mata aku, alangkah lebih baiknya kita bersyukur aja sih apa yang udah kita punya, meskipun itu lebih banyak kekurangannya. Kayak aku cadel, aku pendek, aku cadel, terus aku juga apa ya, nggak mancung banget gitu ya. Maksudnya bukan nggak bersyukur, tapi maksudnya ya mungkin banyak lah orang yang lebih mancung gitu ya. Dan banyak orang yang matanya lebih indah mungkin, yang dagunya lebih lancip, yang bibirnya lebih bagus gitu ya, yang mungkin mukanya mulus banget gitu loh. Tapi yang aku tangan aku buluan gitu loh. Kayak ya udah aku terima aja semuanya, karena emang ya ini hasil karya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus aku syukuri, apa yang udah Allah kasih dalam hidup aku. Jadi menurut aku haram atau enggak, ya menurutku alangkah lebih baiknya jika kita tidak merubah apa yang udah Allah kasih sih gitu teman-teman. Ya, nah lagi ini kok nggak bisa sih dibuka. Oke. Gimana sih Bil rasanya meredam kecewaan? Menurut aku ya, sumpah lama-lama sama gue serak banget sih asli. Awas bro, ngomong mulu gue. Kuliah online gratis bersama Nabila Ayu. Jadi kalau lo mau meredam kekecewaan, berdoalah sama Allah. Kenapa? Karena lo salah. Lo terlalu memberikan harapan lo kepada manusia yang mungkin bisa aja sewaktu-waktu ngecewain lo ya kan. Lo terlalu yakin bahwa dia akan setia sama lo, dia akan cinta sama lo, dia akan sayang sama lo doang, dia gak akan chatan sama yang lain. Itu gak mungkin terjadi banget sih sebenarnya. Karena seseorang kalaupun dia bisa bilang janji, kita gak ada yang pernah tahu detik ini atau besok itu bakal berubah-ubah men. Satu yang bisa merubah hati dan perasaan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita gitu ya maksudnya. Ya jadi kalau misalnya kamu berharap sama seseorang, ya berharap juga, maksudnya kamu harus menekankan kepercayaan itu kepada Allah gitu loh. Jangan terlalu mengasih harapan kamu kepada manusia itu, jadi kamu kecewa banget. Tapi kalau misalnya kamu lebih nyerahin ke Allah kan, kayak ya udahlah, terima aja apa adanya. Kalau belum jodoh ya udah, berarti itu yang terbaik gitu. Gimana sih kalau udah lanjut kecewa? Ketika lanjut kecewa, menurut aku kamu harus lakuin yang menjadi hobi kamu. Kamu harus melakukan sesuatu yang membuat kamu happy, kayak ngumpul sama teman-teman, mabar, kayak ya melakukan kesibukan yang positif. Ingat ya, yang positif. Karena kita tahu bahwa pergaulan zaman sekarang itu ya seperti itu ya teman-teman. Kita harus pintar-pintar memilih teman, bukan membatasi pertemanan kita, tapi kita memilih teman yang mana yang benar-benar ingin menjadikan teman yang ngerti lah kamu ya, pasti udah pada gede lah gitu ya, gitulah. Jadi intinya begitu.
Kalau terus juga pentingnya meredam kecewaan itu, yang paling penting ibadah ya, sesuai agama kita masing-masing, sesuai agama teman-teman masing-masing. Yang penting jangan lupa ibadah. Ketika kita kecewa, setan tuh bisa aja membisiki kita untuk berbuat yang negatif. Antara kamu bisa melakukan sesuatu yang itu di luar kehendak kamu, di luar hati keinginan kamu, itu bisa aja, karena banyak banget pasti aura negatif yang masuk ketika lo lagi sedih. Jadi emang ketika sedih harus banyak istighfar, harus banyak lebih berdoa. Aku sih gitu ya, dibandingkan jujur aku kalau lagi sedih jarang banget nyetel lagu sedih. Beberapa waktu lama aku selalu mamaku bilang kalau kamu sedih jangan suka dengerin lagu sedih, karena itu bakal jadi doa. Makanya aku sekarang kalau lagi sedih, aku berusaha untuk lebih dengerin kajian-kajian yang ada di YouTube. Ini aku bukan sombong ya teman-teman, aku bener-bener mau share apa yang aku lakuin. Menurut aku ini juga kayaknya penting untuk aku bagi ke kalian, dan mungkin siapa tahu kalian juga mau gitu ya mengikuti langkah aku ini. Alhamdulillah gitu ya. Aku lebih senang mendengarkan kajian-kajian yang ada di YouTube misalnya gitu, kalaupun emang nggak bisa datang ke kajian yang ada di masjid ya, karena lagi saat ini kan pandemi ini ya, di YouTube gitu dengerinnya. Atau juga di YouTube kan juga ada istighfar, apa bacaan doa yang membuat hati tenang gitu. Jadi insya Allah tuh terhindar nih dari aura-aura yang negatif, menurut aku tuh gitu. Karena bilang bulu matanya pakai apa sih, kok cetar banget. Ini bulu mata aku asli sih, aku cuma pakai maskara doang sama apa, jepitan bulu mata. Ini rahasianya, aku cuma pakai tiap malam aku kasih. Kamu tau gak sih minyak kelapa yang buat yang biasa buat santan itu kan ada minyak kelapanya tuh. Nah aku biasanya minyak kelapanya aku rebus sendiri, atau kayak ada yang punya baby gitulah, ada kok produk baby yang untuk oil kelapa gitu, ada coconut oil. Jadi aku kasih di bulu mata aku sama di alis, jadi biar emang nggak perlu pakai extension yang aku bilang tadi ya. Ya lebih baik kita berusaha dengan cara herbal aja lah. Kalau aku mah takut aku tuh sebenarnya ngapa-ngapain muka aku maksudnya. Iya benar, kalau lagi sedih itu bagusnya kita dengerin sholawatan, bener banget, aku suka nih. Kak, kalau lagi azan kita dengerin lagu boleh nggak? Nggak dong. Kalau menurut aku, dan yang aku dengar juga dari beberapa ustadz yang pernah aku nonton kajiannya, lebih baik kalau lagi azan itu kita diam, tidak melakukan aktivitas apapun, untuk berhenti sejenak mendengarkan azan berkumandang. Dan alangkah lebih baiknya sebelum qomat ya, setelah azan itu kita baca doa, karena insya Allah itu bakal dijabah. Insya Allah Allah akan jabah doa kita, apalagi setelah azan asar ya, biasanya memang itu waktu yang pas banget ya sebelum qomat gitu untuk berdoa sih gitu. Stay healthy and stay safe Nabila, thank you. Udah kayak nih, matanya udah pedes. Aku matanya ngeliat ke bawah karena kayak ngeliat komen gitu. Ini aku save gak ya videonya by the way? Bila jangan lupa bahagia ya. Thank you, makasih banyak ya. Senang banget deh ada yang membuat aku happy. Save aja kak, save di IG live aku kali ya. Semoga yang nonton ini juga banyak banget manfaat yang bisa didapetin dari aku kali ya. Yang negatifnya dibuang, positifnya diambil. Ini Nabila lagi benar teman-teman onlineku. Aku juga gak ngerti kenapa hari ini aku jadi kayak tiba-tiba ngomongnya was gini, apalagi tentang hal kebaikan. Ya mungkin ini juga
aku ngomong ini bukan hanya emang dari Nabila aja yang pengen ngomong gini, cuman ya mungkin Allah lagi nurunin ini semua. Maksudnya Allah yang memberi ini semua ke aku, dan aku menyampaikan ini ke kalian gitu kan, untuk kalian juga bisa berbuat lebih baik gitu. Apa lagi nih pertanyaannya ini? Banyak banget pertanyaannya, bingung aku jadinya. Oh ini udah ya. Tips ngilangin mata panda, Bil. Gimana sih caranya? Kalau aku sih ngilangin mata panda biasanya yang paling pertama ya tidur cepet ya. Harus banyak tidur juga, jangan begadang. Itu biasanya juga ngaruh juga. Terus cara yang lain juga, kalian juga perlu memakai produk yang untuk bisa menghilangkan mata panda ya gitu kan. Ada tuh zaman sekarang juga masker yang bentuknya untuk jadi kayak masker mata, itu untuk menghilangkan lingkaran hitam di bawah mata gitu ya. Bil lebih sering aktif di Twitter kayak dulu dong. Aku masih sering sih live di aktif di Twitter, cuman mungkin nggak sesering dulu kali ya gitu. Tapi aku sekarang juga masih kok sering update di Twitter aku juga. Kalau yang belum tahu, Twitter aku ada di bio aku juga ya. Kadang-kadang aku online di Twitter, kadang di Instagram, kadang dua-duanya gitu. Bil, cara berhenti begadang gimana sih? Jujur aku juga sampai sekarang masih suka begadang, dan aku bingung caranya gimana. Cuman yang paling ampuh banget sih, aku berusaha waktu itu tidur pagi abis sholat subuh, terus aku bangun jam 9, dan aku nggak tidur lagi sampai pokoknya aku tidur siang nggak tidur, sore juga nggak tidur, pokoknya malam. Jadinya capek badan aku, jadinya balik normal lagi sih. Dan mungkin lebih makan makanan yang sehat juga dan bergizi kali ya. Kayak misalnya nih, aku makan sayur, itu juga kayaknya ngaruh juga deh. Dan berhenti untuk minum kopi kali ya, karena kopi kan juga bisa membuat kita jadi kayak nggak mau tidur gitu nggak sih, jadi bawahnya begadang terus pengennya gitu. Apa ya, ini pertanyaannya bingung aku. Tanda-tanda orang yang sayang sama kita itu gimana sih, Bil? Kalau tanda orang yang sayang sama kita, apa ya? Mungkin kamu bisa ngeliat dari cara dia usaha kali ya. Usahanya dia segimana ke kamu, bener-bener besar atau enggak usahanya dia ke kamu gitu ya. Itu sayang juga. Bentuk sayang itu nggak cuma pasangan sih. Dari kita menyayangi orang tua kita bentuk perhatian ke orang tua kita nanya ke papa mama kita udah makan atau belum. Dari hal kecil itu tuh udah menjadikan sebuah kasih sayang kita ke adik kakak kita ke keluarga kita, ke tetangga kita juga. Sebenarnya itu pun juga rasa sayang kita kalau kita lagi silaturahmi gitu ya. Sayang itu soalnya artinya banyak banget dan bisa digunakan untuk semua faktor juga sih sebenarnya. Jadi tergantung kita menggunakan kasih sayang kita tuh kayak gimana sih gitu ke orang lain. Oke guys, karena ini udah jam 11:30 malam, mungkin aku bakal next lagi di live selanjutnya. Sorry banget tadi yang live sebelumnya aku nggak bisa save karena emang sinyalnya HP aku tadi mati, jadi emang nggak bisa. Aku kayaknya bakal save video ini mungkin, insya Allah ya.
Semoga kalau emang bisa di save, bisa memberikan manfaat yang banyak untuk teman-teman semua yang mungkin nonton ini, bisa jadi lebih bermanfaat juga. Sekali-sekali Nabila lagi bener ya. Biasanya kan Nabila yang kayak kenal kayak gacor gitu ya, nggak bisa diem, receh banget, bawel gitu ya, terus kayak pokoknya receh banget lah gitu yang kalian kenal lagi kayak abang-abang gitu. Cuman kali ini aku juga nggak ngerti tiba-tiba kenapa omongan aku jadi kayak rada kalem banget kayak cewek. Emang gue cewek sih, bukan maksudnya kayak maksudnya kayak jadi lebih yang kayak anggun kalem gitu. Gila, gue kayak anggun penyanyi kan, bukan lo Nabila. Oke, gitu aja. Sorry buat pertanyaan yang belum dijawab mungkin. Semoga kalian semua happy dan terhibur dengan adanya live aku. Kapan-kapan aku bakal live lagi. Jadi jangan sampai dan jangan pernah bosan untuk nonton live aku ya. Bye bye semuanya, stay safe and stay healthy ya. Assalamualaikum.